Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Danar Intan Surya Saputra MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Digital dan Kreatif dan teman-teman 4 perbankan syariah B yang berbahagia. Di video kali ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai final project yakni bisnis frozen food. Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Siska Indarsih dengan NIM 2141110202016, kedua Muhammad Afgani Risma Purnama dengan NIM 2141120202103, dan yang ketiga Adisti Pristiva Dewi dengan NIM 2141110202105. Pada video kali ini topik pembahasan yang akan kami bahas yakni sub pertama latar belakang dan usulan ide bisnis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kemudian sub yang kedua, bisnis model kanvas dan analisis SWOT yang akan dijelaskan oleh Mbak Adisti. Dan sub ketiga, mengenai rencana penerapan dan rencana anggaran akan dijelaskan oleh Mas Afgani. Baik, yang pertama mengenai latar belakang masalah. Perkembangan teknologi pada masa kini sangat pesat di berbagai bidang, khususnya pada bidang pangan. Kondisi masyarakat sekarang semakin meningkat akan kebutuhan makanan. Hal ini dapat berpengaruh pada persediaan bahan pangan tingkat rumah tangga yang semula menggunakan bahan pangan segar beralih pada produk pangan beku atau frozen food. Produk pangan beku atau frozen food merupakan bentuk olahan setengah jadi yang dalam keadaan beku, di mana olahan ini dapat bertahan lama dan mempermudah proses penyajian. Kemudian, frozen food merupakan olahan makanan instan beku, penyajian yang mudah serta tahan lama dalam penyimpanan. Frozen food bisa menjadi solusi untuk seseorang yang tidak ingin repot dalam memasak. Banyak orang memilih frozen food karena praktis dan siap saji, apalagi saat ini banyak sekali berbagai macam merek produk frozen food yang beredar di pasaran. Hal ini tentunya membuat konsumen menjadi semakin teliti dalam memilih produk frozen food yang akan mereka beli, dikarenakan merek sangat berpengaruh terhadap keputusan dalam pembelian konsumen. Selanjutnya yang kedua mengenai usulan ide bisnis. Dari 17 subsektor ekonomi kreatif, kelompok kami memilih ide bisnis dalam sektor kuliner, yakni bisnis frozen food atau makanan instan beku. Karena frozen food dapat menjadi inovasi usaha bagi pelaku UMKM yang relevan untuk dilakukan, dan produk makanan kategori frozen food sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Selain itu, kualitas, rasa, dan variasi yang tidak kalah dengan makanan di restoran menjadi faktor tersendiri yang menyebabkan tidak sedikitnya peminat dari produk ini. Adapun 4 alasan yang menjadi pendorong masyarakat memilih kategori makanan frozen food yakni: pertama, pengolahan praktis. Aktivitas masyarakat yang mengalami peralihan membuat jadwal kegiatan pun berubah. Namun dalam keadaan tertentu, frozen food bisa jadi pilihan yang tepat karena unggul dari sisi kepraktisannya. Konsumen bisa mengolah makanan beku siap saji dengan menggoreng, mengukus, atau merendam makanannya dengan air hangat. Proses ini jauh lebih singkat daripada harus memasak bahan mentah. Kedua, tidak kehilangan nutrisi. Dikutip dari The Academy of Nutrition and Dietetics, frozen food dapat menyimpan vitamin dan mineral. Produk ini juga tidak mengubah kandungan yang ada di dalamnya. Ketiga, tahan lama. Salah satu keunggulan utama dari frozen food tentunya kemampuan bertahan lebih lama dibandingkan produk makanan lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, meski tahan untuk beberapa waktu ke depan, frozen food tetap mempertahankan nutrisi yang terkandung di dalamnya. Terlebih lagi dengan pengembangan cara memasak, banyak produk yang sudah tidak menggunakan bahan pengawet kimia untuk memperpanjang masa penyimpanan. Dan yang terakhir, higienis. Menjaga kebersihan dari proses pembuatan dan penyimpanan frozen food tidak perlu lagi diragukan, karena jika tidak, masa penyimpanan makanan yang akan menjadi taruhannya. Karena itu, para pengusaha kuliner yang menghadirkan produk frozen food pun meningkatkan pengawasan mereka dari segi kebersihan, sehingga makanan bisa lebih awet dan konsumen pun tidak perlu khawatir soal kebersihan. Materi selanjutnya yaitu model kanvas pada bisnis frozen food. Model kanvas adalah alat yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan rencana bisnis secara sederhana dan mudah dipahami. Terdiri dari 9 rancangan penting yang membantu kita memahami semua aspek penting dari bisnis frozen food yang kita buat. Yang pertama ada customer segment, membahas tentang siapa target pasar atau pelanggan yang akan kita tuju dari produk yang kita punya. Target pasarnya yaitu ada dari ibu rumah tangga, anak-anak, restoran atau kafe, anak kos-kosan, orang kantoran, serta pecinta makanan cepat saji. Rancangan yang kedua disebut value proposition atau proposisi nilai konsumen. Rancangan kedua ini yaitu tentang keunggulan produk atau manfaat yang ditawarkan bagi pelanggan, yaitu ada menyediakan berbagai macam varian produk dari frozen food, lalu jaminan halal untuk dikonsumsi, harga terjangkau, produk yang simple, dan meningkatkan daya saing UMKM.
Yang ketiga, channel atau saluran, yaitu media atau sarana apa saja yang kita gunakan untuk menyampaikan produk kepada pelanggan, yaitu melalui penjualan offline kepada pelanggan, seperti melalui toko atau gerai, bahkan penjualan face-to-face. Penjualan online kepada pelanggan melalui e-commerce, sosial media, dan marketplace. Lalu pengusaha UMKM, serta kerjasama dengan restoran atau kafe sebagai pemasok bahan makanan beku. Yang keempat, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, seperti pelayanan yang ramah dan cepat, memberikan promo atau diskon menarik, konten interaktif media sosial, serta meminta penilaian dari konsumen atau kotak saran. Yang kelima, revenue stream, yaitu kita menentukan dari mana bisnis kita mendapatkan keuntungan, yaitu dari hasil penjualan produk frozen food, adanya reseller, kunjungan ke tempat produksi frozen food. Yang keenam, key research, yaitu apa yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis frozen food antara lain pegawai toko atau karyawan, freezer atau peralatan, bahan baku, sistem pembayaran online atau cash, web dan media sosial untuk pemesanan lewat online, serta modal untuk menjalankan bisnis. Yang ketujuh, key activity. Di sini kita menentukan apa saja kegiatan yang harus dilakukan agar bisnis berjalan sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya, yaitu membeli produk ke suatu perusahaan, pemilihan produk frozen food yang berkualitas, menjual berbagai macam produk frozen food, serta pencatatan penjualan. Yang kedelapan, key partner. Di sini kita menentukan siapa mitra atau pihak luar yang membantu bisnis yang akan kita buat, yaitu ada perusahaan atau supplier produk frozen food, e-commerce seperti Grab, Gojek, dan Shopee, reseller, serta restoran atau kafe. Dan yang terakhir ada cost struktur. Di sini menjelaskan apa saja biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan ide bisnis kita. Bisnis frozen food mengeluarkan biaya marketing, biaya bahan baku, gaji karyawan, serta biaya peralatan. Materi selanjutnya yaitu analisis SWOT. Jadi dalam menjalankan sebuah usaha, analisis SWOT menjadi cara untuk mencapai tujuan. SWOT dianggap sebagai metode analisis praktis yang berguna untuk meningkatkan kinerja sesuai target yang ditentukan. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Jadi pada produk frozen food, kekuatannya itu lebih higienis, tahan lama, varian produk beragam, lebih praktis, produk tidak mengandung bahan pengawet, produk berkualitas tinggi, kemudahan dalam penyimpanan dan pengiriman, produk tersedia melalui online maupun offline, serta pemasaran di semua kalangan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu bergantung pada freezer, membutuhkan daya listrik tinggi untuk mesin pendingin atau freezer, harga yang masih terbilang tinggi, kemasan tidak ramah lingkungan karena menggunakan plastik, jarak pengiriman jauh berpotensi membuat produk menjadi basi dan rusak, serta produk junk food. Yang ketiga yaitu opportunities atau kesempatan, yaitu pilih supplier terpercaya, mudah dikenal masyarakat, pangsa pasar yang cukup luas, masuk pasar online, menjadi tren makanan karena lebih simpel. Yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman, yaitu ada kenaikan harga bahan baku yang tidak stabil, pesaing bisnis yang banyak, tidak selalu laku atau ramai, serta review buruk dari pelanggan. Baik, selanjutnya ada rencana penerapan untuk bisnis frozen food kita. Produk yang dijual yang pertama adalah lauk makan, yang diantaranya ada nugget, bakso, sosis, bandeng presto, dan lain-lain. Yang kedua ada cemilan, yang diantaranya ada cireng, pempek, sotong, dan lain-lain. Yang ketiga pun ada sayuran, diantaranya jagung pupil, edamame, buncis, dan lain-lain. Untuk rencana penerapan selanjutnya ada analisis aspek teknis. Yang pertama ada lokasi. Untuk letak produsen sebagai pemasok produk adalah industri frozen food rumahan yang bergabung dalam UMKM di Kota Purwokerto. Penjual berlokasi di wilayah Sumampir yang mana merupakan salah satu kecamatan di Kota Banyumas, Kabupaten Purwokerto yang cukup strategis. Konsumen berlokasi di area Purwokerto dan Purbalingga. Kedua ada skala produksi. Produk frozen food langsung diantar oleh para supplier ke toko. Produk yang dijual ada beragam, sehingga produk didatangkan dari banyak supplier. Masing-masing supplier memiliki ketentuan dan perjanjian dengan retail bergantung pada produk yang dijual. 3. Ada pemilihan mesin dan teknologi. Penggunaan mesin cheese freezer untuk penyimpan frozen food, vacuum sealer untuk pengemasan, Facebook, Instagram, dan TikTok sebagai media promosi digital, GoFood, Gojek, dan ShopeeFood sebagai marketplace pemasaran online. Selanjutnya analisis aspek manajemen alur kerja. Yang pertama ada owner menghubungi supplier untuk bekerja sama.
Kedua, supplier mengantarkan produk ke toko dan melakukan update stok. Yang ketiga, manajer toko menerima produk dan saling konfirmasi produk dengan supplier. Yang keempat, staf operasional melayani pembelian konsumen. Yang kelima, pembeli bisa melakukan transaksi offline di toko atau online. 6. Transaksi diterima oleh staf keuangan yang juga menjadi kasir toko. Baik, di sini ada rencana anggaran. Yang pertama ada biaya peralatan toko, biaya operasional per bulan, estimasi biaya keuntungan, dan modal awal. Untuk biaya peralatan toko, ada mesin cheese freezer jumlahnya 3 dengan harga 5.300.000, vacuum sealer jumlahnya 1 dengan harga 490.000, etalase jumlahnya 1 dengan harga 1.200.000, meja kursi jumlahnya 5 dengan harga 710, sendok makan besar jumlahnya 2 dengan harga 40.000, timbangan jumlahnya 1 dengan harga 200.000, tempat sampah jumlahnya 1 dengan harga 60.000, ada lain-lain dengan harga 60.000, untuk total nominalnya ada 8.500.000. Untuk biaya operasional per bulan, ada frozen lauk jumlahnya 120 kilo dengan harga 4.800.000, frozen cemilan jumlahnya 160 kilo dengan harga 6.400.000, frozen sayuran jumlahnya 9 kilo dengan harga 540. Ada air, listrik, wifi, harganya 2.100.000, kemasan plastik 2, harganya 100.000. Ada gaji karyawan 3 orang, 4.500.000, biaya penyusutan 1, harganya 500.000, lain-lain ada 200.000, totalnya 19.140.000. Untuk estimasi biaya keuntungan dan modal awal, harga jual 20.000, pendapatan biaya operasional 30 juta sampai 10.367.000. Jadi besar modal awal yang diperlukan usaha retail frozen food dengan memiliki toko sendiri dan juga karyawan yang membantu adalah 27.640.000, diambil dari total modal pembelian alat 8.500.000, ditambah dengan biaya total pertama 19.140.000. Keuntungan yang didapatkan adalah 10.860.000 dalam 1 bulan dengan target produk terjual 50 bungkus frozen food setiap bulannya, dan agar dapat mengembalikan modal awal diperlukan waktu selama 3 bulan. Baik, sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami terkait ide bisnis frozen food. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.